Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ar wa kanallahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa may yatasabbar yusabbarhu Allahu wa ma'atiya ahadun ata'a khairan wa ausa'a minas sabru. Rawahu Bukhari wal Muslim. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Zat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini sebagai nikmat dan karunia dari Allah kepada kita yang dikumpulkan untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang tidak ada rukhsahnya, yaitu mencari ilmu. Selawat serta salam mari kita sama-sama limpah curahkan kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Amaswara, yang insya Allah materinya dengan tema kenapa orang sabar bahagia. Kita akan dalami. Untuk itu mohon dipersiapkan hati, pikiran dan juga matanya ya gitu, agar tidak nundutan, sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang nanti disampaikan. Dan sebagai niatan yang baik, mari kita buka acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada pemateri, guru kita Al-Ustadz Amaswara. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il huda wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairu lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairu lahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selepas kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah
yang maha mengatur, yang terus memerintahkan kita untuk mengikuti hidayah darinya, dan yang terus memerintahkan kita untuk meninggalkan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu kita. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini adalah salah satu bukti kita mengikuti hidayah Allah dan kita menolak, menjauhi, mengikuti hawa nafsu kita. Sehingga mudah-mudahan harapan berikutnya amalan yang kita lakukan ini senantiasa diterima menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu menjadi penghapus atas dosa-dosa kita semua. Hadirin ikhwani fillah, seperti yang tadi disampaikan, ada yang menarik Pak ayat yang tadi dibaca dalam muqaddimah pembawa acara MC. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalimat ini diulang beberapa kali oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita baca dari Al-Baqarah, kita akan bertemu dengan kalimat am hasibtum an tadkhulul jannah itu di Al-Baqarah ayat 214. Kalau tadi yang dibaca adalah Ali Imran 142. Am hasibtum itu Bapak Ibu pertanyaan dari Allah. Am hasibtum, apakah kalian mengira an tadkhulul jannah, kalian akan masuk surga? Para ahli tafsir menyebutkan kalimat am hasibtum ini menunjukkan bahwa masuk surga belum ada jaminan. Jadi saya, Bapak Ibu, ini belum ada jaminan langsung gitu, lahir langsung dijamin surga. Maka Allah menggunakan pertanyaan ini sebagai isyarat bahwa untuk masuk surga itu ada syaratnya. Misal Pak ya, ini dua ayat ini saling berkaitan. Ini disebutnya tanafurul ayah, tafsir ayat dengan ayat. Di ayat Al-Baqarah 214 Allah itu bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian apa-apa yang sudah datang kepada umat sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu, mereka ditimpakan oleh Allah al-ba'sa. Al-ba'sa ini kata Ibnu Katsir adalah kemelaratan lapar. Jadi saking melaratnya sampai lapar. Kemudian wadh-dharra, darurat, kedaruratan, sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir makna dari darurat itu adalah penyakit, wabah. Kemudian wazulzilu, kegoncangan. Ada yang mengatakan gempa, tapi Ibnu Katsir lebih menyebutkan ini ketidaktenangan dalam hidup, hatinya nggak tentram. Jadi kata Allah, Bapak Ibu, kita nggak akan masuk surga kalau belum datang hal itu. Nah ini syarat. Jadi kata para ahli tafsir, ini am hasibtum ini menunjukkan sesuatu yang tidak pasti, belum ada jaminan kita lahir ke dunia ini, belum ada kepastian. Maka disambungkan dengan ayat yang 142 Ali Imran. Kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Menghadapi yang tadi Pak kemelaratan, menghadapi yang tadi kesakitan, kedaruratan, saking daruratnya, kemudian kegoncangan hati, itu nggak bisa dihadapi dengan leha-leha. Tetapi kata Allah, walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, siapa yang jihad di antara kita, siapa yang serius menghadapinya. Lebih dari itu Pak, wa ya'lamas sabirin, Allah ingin tahu di antara kita siapa yang sabar menghadapi tadi yang tiga. Jadi Al-Baqarah 214 dengan Ali Imran 142 itu sangat berkaitan erat. Bagaimana saat Allah timpakan kepada kita sebagai syarat masuk surga dengan kemelaratan, kesusahan, penyakit, kemudian kegoncangan hati, ketidaktenangan hati, maka bagaimana cara menghadapinya? Jihadlah kalian. Jihad apa? Konteks jihad tidak berkaitan melulu dengan perang di jalan Allah membawa senjata, tetapi di kaitan ini adalah sesuai dengan kadar sabar. Bahwa sabar itu adalah saat melaksanakan perintah Allah. Maka saat kita dalam kondisi melarat, Bapak Ibu, miskin, susah makan, maka tetap harus berjihad untuk melaksanakan ibadah kepada Allah.
Termasuk saat darurat, penyakit, wabah, kita tetap harus berjihad bagaimana beribadah kepada Allah. Begitupun meninggalkan maksiat, begitupun saat dapat musibah, kita harus sabar. Nah, maka tema kita pada pagi ini, kenapa orang sabar itu mesti bahagia, Pak? Nah, ini juga jadi indikasi nanti untuk Bapak Ibu, apakah kita sudah bahagia atau belum. Karena orang bahagia itu mesti sabar. Orang sabar mesti bahagia. Jadi kita kalau merasa bahagia itu karena kesabaran kita. Terus yang harus kita kejar untuk menggapai kebahagiaan adalah sempurnakan kesabaran kita. Di tempat yang sama di majelis ini, di masjid ini, saya pernah menyampaikan pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang sabar. Sabar itu ada 4. Satu, ini habsun nafsi anil makruh, menahan diri dari segala sesuatu yang dibenci. Jadi orang sabar ini selalu menahan hal-hal yang dia benci. Misalnya dia benci dibohongi, dia tidak akan berbohong. Dia benci dihianati, dia tidak akan mengkhianati orang lain. Dia tidak suka dibuli, maka dia tidak akan membuli orang lain. Ini orang sabar. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan sabar itu adalah aqdul lisan anis syakwa, menahan lidah dari mengeluh. Jadi lidahnya bukan mengeluh tapi bersyukur. Makanya di dalam surat Ibrahim, Pak, ayat 34, kemudian nanti di An-Nahl ayat 18, kita ambil yang Ibrahim ayat 34. Allah sampaikan, wa atukum min kulli ma sa'altumuh. Allah sudah mendatangkan apa yang kita inginkan dan yang apa yang kita minta dan apa yang tidak kita minta, Pak. Allah sudah datangkan semuanya. Makanya kalau Bapak Ibu mau mencoba menghitung apa nikmat yang diberikan Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah kalau kalian ingin menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu benar-benar menjadi orang yang zalim, menjadi orang-orang yang kufur. Nah, hadirin watul iman, harusnya dengan ayat ini manusia itu banyak bersyukur karena nikmat yang diberikan Allah lebih banyak daripada musibah yang Allah timpakan, Pak. Jadi ujian baik kita itu lebih banyak daripada ujian buruknya. Wajar Bapak Ibu jika menemukan hadis bahwa banyak yang berhasil diuji buruk daripada diuji baik. Berarti akan banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah dalam konteks dia mensyukuri nikmat. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hadir saat ini, termasuk yang disampaikan oleh Ibnu Hajar bahwa kita orang sabar, yaitu orang-orang yang tidak sangat mudah mengeluh gitu. Dan pernah juga di tempat ini saya sampaikan tentang surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 37. Di antaranya ayat 19 Allah sampaikan innal insana khuliqa halu'a. Memang manusia diciptakan Allah keluh kesah, Pak. Dia mengeluh, pelit. Kapan mengeluhnya? Idza masahu syarr, jika diberikan keburukan dia akan ngeluh. Ini sifat asalnya, sifat dasarnya. Wa idza masahul khair, jika diberikan baik, manu'a, dia pelit, Pak. Tapi dibatasi oleh Allah, illal musallin, kecuali yang salat. Yang salat tidak akan mengeluh, yang salat tidak akan pelit. Nah, kita salat, nah kita pelit. Ya kita salat, ya kita ngeluh, berarti ada masalah, Pak. Di antara masalahnya ada 2, kata Allah. Berarti salatnya, 1, dia belum daimun, ayat 22-nya. Alladzina hum fi salatihim daimun. Harusnya orang-orang itu salatnya terus-menerus gitu. Jangan ada tidak pernah salat. Kemudian yuhafidun, salatnya dijaga. Selain daimun juga dijaga. Kalau daimun terus-terusan, kalau yuhafidun dijaga. Dijaga waktunya, dijaga bacaannya, dijaga gerakannya, dijaga semua rukun dan syaratnya. Nah, maka ini yang menunjukkan nanti akan merubah diri kita menjadi orang yang tidak mengeluh, menjadi orang yang tidak pelit. Nah, Bapak Ibu, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Ibnu Hajar, orang yang sabar itu adalah al-mukabadah fi tahamulihi. Orang yang selalu tahu resiko, Pak. Ini pengajian sekarang kita tahu resikonya. Pagi-pagi habis subuh harus pengajian, resikonya ngantuk, harus memaksakan diri untuk itu. Kemudian resiko kita bekerja capek, Pak. Resiko kita menjadi orang yang bekerja menjadi bawahan, ya akan disuruh-suruh. Dia tahu resikonya itu. Dan hal ini yang menunjukkan kesabaran seseorang. Ibu mencuci capek, tangan jadi kasar, itu resiko. Orang sabar, ibu-ibu yang sabar ya nyuci.
Siti Fatimah saja ibu tangannya kasar. Padahal dia nanti di akhirat mendampingi Siti Khadijah, mendampingi ibunya, itu menjadi pemimpin wanita. Jadi nanti di akhirat yang menjadi pemimpinnya itu 4 orang, di antaranya adalah Siti Khadijah dan Siti Fatimah. Padahal di dunianya tangannya saja kasar. Jadi ibu-ibu jangan khawatir dengan tangan kasar. Di kita identik kasar laki-laki. Bapak jangan takut kalau tangannya mulus. Saya mulus, Pak. Saya nggak kasar. Wah, Ustadz mah taragawe. Jangan salah. Memang Allah takdirkan harus begini. Nah, Bapak, Ibu juga jangan khawatir. Jangan khawatir. Jadi sudah ada contoh yang sangat luar biasa dari Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah. Bahkan bajunya saja bolong 10, ibu baru bolong 1 sudah minta ganti. Ini Siti Fatimah bolongnya sampai 10. Para sahabat ingin menggantinya, Pak, tapi dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena nanti Siti Fatimah akan punya baju yang lebih indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Biarkan begitu. Padahal bapaknya luar biasa, suaminya Ali luar biasa. Masa tidak mampu belikan baju? Mampu, Pak. Lah terus kenapa nggak diganti? Nabi Muhammad ingin nanti pakaian itu yang akan menjadi ciri di akhirat dia menjadi pemimpin atas wanita-wanita lainnya. Ibu-ibu hati-hati jika bajunya terlalu banyak dan belum dipakai, segera putuskan. Yang pertama jual, kalau tidak dijual berikan. Biar lebih ringan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segera buka baju, buka lemari, lihat mana yang tidak pernah dipakai, keluarkan saja sudah. Bagaimana mengeluarkannya? Tadi jual. Nah, mumpung lagi PPKM. Jadi silahkan. Ini levelnya level berapa ini Sindang Kasih, Pak? Kalau Banjar level 4, Pak. Level berapa Pak Fit di sini? Banjar itu level 4. Jadi pedas juga sebelah Pak. Nah, ini mumpung kondisinya begini ibu-ibu, jadi tenang saja kalau PPKM lockdown, ibu-ibu tenang saja, silakan bisnisnya jalankan, jual yang bisa dijual. Ya, ada baju, jual baju anak, baju suami, cukup saja untuk sekolah, cukup saja untuk ke masjid. Masya Allah, Pak. Malu saya, Pak. Kadangkala Pak kita mah lebih mengikuti hawa nafsu kita, Pak. Misal, kita masih punya jam tangan loh, Pak. Bagus jam tangannya, Pak. Tapi lihat ada jam lagi yang bagus, kita beli lagi loh. Terus buat apa? Buat dipakai juga, Pak. Nah, kemarin ada yang upload, Pak. Upload YouTube jamnya banyak. Ada 50. Wih, mantap. Takut nggak kepake. Atau mungkin dipakainya tiap hari ganti. Atau sehari 3 kali. Biar kepake semuanya. Kan itu, Pak, takut dihisab nggak kepake gitu. Sepeda ada 5, yang dipakai 1. Maka yang 4 putuskan, jual atau berikan sama yang lain yang tidak punya sepeda. Beres ya. Nah, ini tahu resiko, Pak. Sabar itu tahu resikonya. Ibu-ibu kalau banyak bajunya kan resikonya apa? Ganti-ganti terus. Makanya ibu-ibu itu katanya sering bingung lihat laki-laki, lihat suaminya. Karena suami itu kalau pakai celana ya sehari 1. Perempuan itu sehari 3 kali. Celana dalam juga begitu. Laki-laki bisa 3 hari sekali, Pak. Oh enggak ya. Laki-laki itu bisa sehari sekali. Perempuan itu enggak bisa. Makanya perempuan mesti akan 3 kali lipat bajunya daripada laki-laki. Makanya Bapak Ibu, kita pastikan al-mukabadah fi tahamulihi. Kita orang sabar ini tahu resiko. Kalau banyak berarti berbagi. Termasuk kalau tahajud berarti ngantuk. Kalau duha ini posisi lagi sibuk, kita masih menyempatkan. Saum, posisi saum ini kita harus sadar resikonya. Kalau saum ya lapar. Nah, berikutnya yang terakhir adalah orang yang sabar itu adalah kata Ibnu Hajar al-Asqalani intidharu nusrillah, menunggu pertolongan hanya dari Allah. Nah, Pak, kenapa menunggu pertolongan dari Allahnya disimpan nomor 4 oleh Ibnu Hajar al-Asqalani? Karena sabar itu bukan diam. Karena sabar itu bukan diam. Kalau hanya diam, Pak, maka cukup hanya meminta pertolongan kepada Allah saja. Diam saja sudah.
Tapi ternyata diawali dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3 menunjukkan bahwa sabar itu bukan diam tapi ikhtiar. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, Pak, ada 3 jenis sabar, bukan 1. Kata Imam Al-Ghazali, sabrun ala aujahin, bahwa sabar itu ada beberapa jenis. Yang pertama, sabrun ala taatillah, sabar saat melaksanakan atau taat kepada Allah. Bapak ibu taat kepada Allah itu berarti taat kepada Rasulullah, berarti taat kepada yang harus ditaati. Ibu kepada suami, ulil amri, pemimpin kita, Pak. Maka saat Allah perintahkan kita harus taat kepada Allah. Disitulah kita perlu sabar. Kalau enggak begitu, Pak, kita enggak akan melaksanakan perintah Allah. Contoh, dalam surat Toha ayat 132. Dalam surat Toha ayat 132 Allah sampaikan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian untuk salat dan bersabarlah atasnya. Nah, ini perintah, Pak, taat kepada Allah. Kita disuruh salat, memerintahkan salat, dan disuruh oleh Allah sabar. Berarti taat kepada Allah pun harus sabar. Ayat yang populer Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri wassalah. Digandengkan antara sabar dengan salat, Pak, menunjukkan bahwa salat itu perlu kesabaran. Bapak berangkatnya aja ke masjid, Pak, itu perlu sabar. Sholatnya perlu sabar dari pertama sampai selesai. Sholat sunatnya pun perlu kesabaran. Jadi semua ibadah kita kalau tanpa sabar nggak bisa. Makanya kata Imam Al-Ghazali, sabar itu yang pertama adalah saat kita taat kepada Allah. Baca Quran, ibu-ibu, itu kadangkala kita baca Quran tinggal 1 lembar lagi, Pak, tapi setan menggodanya luar biasa. Tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba anaknya merengek ingin makan, ingin minum. Wah, akhirnya tinggal 1 lembar lagi padahal. Maka perlu kekuatan di situ. Baca Quran saja perlu kekuatan. Padahal saya pernah simulasikan di sini, Pak, bagaimana lembaran-lembaran Quran itu sangat tipis sekali. Tapi pas dibukanya berat sekali, Pak. Berat sekali. Buka 1, buka 2 itu berat. Makanya perlu kesabaran dalam melaksanakannya. Saum, Pak, kalau tidak sabar nggak bisa kita. Kemudian tahajud kita nggak bisa kalau nggak sabar. Ini yang pertama, taat kepada Allah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali yang kedua, sabrun ala maharimihi, sabar atas larangan-larangan Allah. Semua yang diharamkan Allah kita tinggalkan. Maka meninggalkan maksiat pun perlu kesabaran. Nggak bisa, Pak, hijrah kita tidak sabar, nggak bisa. Pindah dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik, dari yang buruk kepada yang baik, itu perlu kesabaran yang sangat luar biasa. Maka kata Imam Al-Ghazali, berarti sabar itu bukan diam, tapi beramal, taat, tinggalkan maksiat. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang umum, Pak, sabar dalam mendapatkan musibah. Kata Imam Al-Ghazali, sabrun 'alal musibah, sabar dalam mendapatkan musibah. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sangat sering mendengarkan bahasan musibah ini, dan dari sinilah tema kita muncul, Pak. Surat Al-Baqarah 155 156. Di 155 di ujungnya Allah sampaikan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Kenapa orang sabar harus gembira? Itu bahasan kita. Nah, Bapak Ibu, kata Allah, berikanlah kabar gembira bagi orang sabar. Artinya orang sabar harus gembira, Pak. Siapakah orang sabar ini? Alladzina, ayat 156-nya, yaitu orang-orang yang idza asabathum musibah, jika ditimpakan musibah kepada mereka atau menimpa kepada mereka musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu, ternyata di ayat ini musibahnya bukan 1. Ya, saya kira bahasan ini sudah sering dibahas. Musibahnya bukan 1, walaupun kita cenderung 1. Jadi ucapan innalillahi di kita baru sampai 1, 2, Pak. Artinya innalillahi kita baru disematkan kedua musibah. 1, kalau kecelakaan, musibah itu innalillahi. Terus meninggal itu yang paling umum, Pak. Jadi kalau di grup kita ada innalillahi, langsung ditanya, siapa yang meninggal? Wih, nggak ada yang meninggal. Nah, terus kenapa innalillahi? Ada seseorang yang uangnya habis. Itu pun innalillahi, Pak. Misalnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah habis uangnya Pak Pit. Silahkan kepada saudara-saudara yang ingin membantunya. Sekarang Pak Pit sedang di rumah.
sedang tidak bisa bekerja, sedang isoman atau apa, itu silahkan untuk membantunya. Kepada hadirin yang mau langsung ke rumahnya, silahkan disimpan saja di luar. Kalau mau transfer, ini nomor rekeningnya. Yang sudah transfer silahkan konfirmasi kepada nomor terkait, kan bisa. Itu pun sama Bu, innalillahi. Ibu lihat dompet ibu kosong, udah nggak usah repot minta ke bapak, ucapkan saja innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dan bapaknya soleh, bapak sudah ngaji 155 156. Jika ada innalillahi tidak langsung bertanya siapa yang mat, mah enggak. Oh, barangkali istrinya sedang sekarat, pas buka dompet habis Pak. Atau bisa jadi istrinya sedang apa? Sedang lapar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, kenapa nih? Mah kenapa innalillahi? Lapar. Siapa? Kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama kenapa? Takut. Kan begitu kata Allah, Pak, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Satu, takut, musibahnya takut, Pak. Termasuk takut kita saat ini. Banyak apa sih ketakutan kita, Pak? Maka sampaikanlah, orang sabar tidak akan mengucapkan apapun saat takut kecuali memperkuat imannya dengan kalimat innalillahi. Kita takut sama apapun, Pak. Innalillahi, sampaikan kita milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepada Allah. Itu sabar, Pak. Tapi kalau diawali dengan kalimat-kalimat lain sebelumnya, itu belum sabar, Pak. Itu baru sadar. Makanya kita perlu orang-orang sabar. Tidak hanya berhenti di sadar. Banyak orang yang sadar tapi tidak sabar. Kalau orang sabar itu pasti sadar di awal. Nah, makanya apa kata Allah, wabasyiri sobirin, berikanlah kabar gembira kepada orang sabar, bukan orang sadar. Karena orang sadar kadangkala sadar, Pak, Allahu Akbar, adan eta teh ngajak salat tapi teu salat eta teh teu sadar. Teu sabar. Dia sadar, Pak. Dia nggak sabar. Kalau sabar dia taat, Pak, melaksanakan salat. Dia berangkat ke masjid, dia sabar, Pak. Tapi kalau dia tahu ini salat tapi dia nggak salat, ini panggilan salat tapi nggak salat, dia harus kurban, dia tahu. Mangkana lahu sa'ah, barang siapa orang punya keleluasan rizki walam yudohi, dan dia tidak kurban, fala yaqrabuna musallana, kata Nabi, jangan mendekati tempat sholat kami. Wah, ini ancaman, Pak. Makanya para ulama sebagian menetapkan secara tegas bahwa hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Nah, ini ternyata bagian yang kemudian kita harus angkat, Pak. Angkat bahwa musibah bukan hanya berkaitan dengan kematian, ketakutan pun innalillahi. Yang kedua lapar, Pak, alju. Ibnu Katsir menyebutkan alju ini adalah saum. Makanya orang saum, Pak, nggak usah ngeluh, nggak boleh ngeluh. Langsung saja kalau misalnya terasa lapar banget, innalillah wa inna ilaihi rajiun, bahwa ini saum perintah dari Allah, kita milik Allah, kita diperintahkan saum, saumnya laksanakan. Dan sabar di situ, Pak, melaksanakan saum. Walaupun ju di sini sebagian para ulama tidak mengkhususkan saum. Para ahli tafsir menyebutkan semua bentuk lapar kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nanti habis ini lapar, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang ketiga, wanaksi minal amwal, kekurangan harta, Pak. Motor hilang, sepeda hilang, uang hilang, habis uang, itu kekurangan harta. Itu pun berhak, Pak. Orang sabar tidak ada ucapan lain kecuali dia menyadarkan dirinya, innalillahi, ini apa yang dititipkan Allah sekarang diambil Allah, ya sudah, innalillahi. Uang dititipkan Allah kemudian tidak ada sekarang, ya sudah, innalillahi. Kemudian kendaraan kemudian hilang, innalillahi. Kemudian jadi rusak, innalillahi, sudah. Wa inna ilaihi rajiun. Yang paling penting, Pak, kenapa dahului dulu dengan innalillahi? Agar kita sadar kita tidak punya apa-apa. Wa inna ilaihi rajiun, agar sadar kita akan mati semuanya. Inilah sabar. Makanya kalau orang sabar, dia yakin akan mati terus semuanya dari Allah, Pak, nggak mungkin tidak sholat, nggak mungkin tidak taat, dia pasti meninggalkan maksiat, dia juga akan sabar saat dapat musibah, pasti begitu. Kalau belum begitu, dia belum sabar, kesananya dia belum bahagia. Orang bahagia kan sederhana, Pak, sudah dia sadari benar ini dari Allah, sudah, nggak riweh, nggak bikin pusing dirinya sendiri. Kemudian wanaksi minal anfus, baru nomor 4, Pak, ini kekurangan jiwa. Apa itu sakit? Apakah itu kemudian cacat? Apakah itu meninggal dunia? Baru innalillahinya di nomor 4 ini. Walaupun kita sudah satu sebewir hiji ya, terus biasa nguping innalillahi teh karena kematian. Dan yang terakhir, Pak, buah-buahan. Ibu buka kulkas nggak ada buah-buahan sama sekali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walaupun Ibnu Katsir, Pak, menyebutkan samarot itu adalah dikaitkan dengan anak. Kan anak itu buah gitu ya. Sampai Ibnu Katsir menyebutkan ujian yang ditimpakan kepada orang-orang sabar itu diantaranya adalah tentang anaknya. Bisa jadi, mohon maaf, tidak punya anak,
Kemudian dia menunggu kelahiran seperti para nabi yang banyak dikisahkan, Pak. Nabi Ibrahim lama menunggu kelahiran anaknya, Nabi Zakaria lama, Pak. Itu sebagai isyarat bagi kita. Makanya diantaranya ujian sabar bagi orang sabar itu musibah itu. Jadi saat diberikan oleh Allah, dia sudah berumah tangga tapi tidak punya anak, itu harus sabar. Sabar berarti melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan sabar mengucapkan inna lillahi, semuanya dari Allah, kita dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, supaya tidak saling menyalahkan. Ini masalah kamu, kamu yang mandul. Ini masalah kamu, kamunya. Banyak saling menyalahkan. Tidak begitu. Samarat. Walaupun pada umumnya para ahli tafsir tidak menyebutkan ini tentang anak, tentang samarat saja, buah-buahan. Bapak tidak punya buah-buahan di rumah, innalillah. Nanti pada waktunya Allah hadirkan. Nah, Bapak Ibu, selepas itu Allah sampaikan wabashiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang sabar. Kenapa orang sabar harus bahagia? Alasannya ada 3, Pak. Kenapa orang sabar harus bahagia? Yang pertama, ibu punya suami yang sabar atau ibu punya suami yang tidak sabar? Kira-kira ibu lebih suka yang mana? Yang sabar. Bapak punya istri yang mana nih? Yang satu sabar, cuman satu. Ya udah, Pak, nggak usah pakai nomor 2 ya. Jadi Bapak punya istri sabar. Terus Bapak, susah ya contohinnya ya. Jadi Bapak ini punya istri sabar. Di lain tempat Bapak punya istri yang tidak sabar. Secara umum, Pak, kita kalau ditanya suka istri sabar atau tidak sabar, pasti jawabannya semua sama. Kita senang punya istri yang sabar. Berarti dia tidak banyak mengeluh, berarti dia tidak pelit. Suami yang sabar pun berarti dia tidak banyak mengeluh, berarti dia tidak pelit. Contohnya begitu, Pak. Berarti dia taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, juga sabar saat mendapatkan musibah. Bapak Ibu, maka pasti jika sabar, bukan hanya kita saja saling mencintai, Pak. Ini teman kita sabar, yang satu tukang ngeluh, pasti kita lebih senang, cenderung kepada yang sabar daripada kepada yang ngeluh. Begitulah Allah, Pak. Kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat 146, lanjutan dari ayat 142 yang tadi dibacakan di muqaddimah, itu 142 sampai 146, Pak. Kita di 146 saja. Kata Allah, wa kaimin nabi katsir, banyak nabi qala ma'ahu ribbiyuna katsir. Banyak yang meninggal waktu itu, Pak, dulu kalau saat perang itu banyak yang meninggal orang-orang yang beriman yang perang dengan Nabi. Sampai Allah sampaikan bahwa wallahu yuhibbus sabirin. Mereka itu saat banyak meninggal, orang saat perang itu kelihatan, Pak, banyak yang meninggalnya. Tapi orang-orang yang tidak meninggal, dia tetap berperang, dia tetap sabar. Mereka tidak jadi melemah, mereka tidak menjadi kemudian putus asa. Begitu kata Allah di 146 sampai di ujungnya Allah sampaikan wallahu yuhibbus sabirin. Allah dan Allah akan mencintai orang-orang sabar. Kenapa orang sabar harus bahagia, Bapak Ibu? Karena dicintai oleh Allah. Ibu saja dicintai Bapak, wah bahagianya luar biasa. Bapak dicintai Ibu luar biasa. Anak-anak dicintai orang tuanya luar biasa, Bapak. Bapak Ibu sebagai orang tuanya mencintai anak, apapun diberikan. Sekarang bagaimana jika Allah yang mencintai kita, Pak? Itulah kebahagiaan pertama. Kenapa orang sabar itu harus bahagia? Karena dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, Pak, doa kita diijabah. Kalau sudah dicintai Allah, berhaklah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pastikan, Pak, kita dicintai Allah. Kemarin ya 4 hari itu prosesi ibadah kurban kita sudah selesaikan, alhamdulillah. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum, semua amal kita kemarin, Pak, diterima menjadi amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurban dengan memberikan hewan kurban, atau yang kurban dengan tenaganya ikut membantu, bahkan yang terakhir mungkin ikut makan, itu yang bagian akhir karena dia dapat bagian kemudian memakannya, itu pun dapat kebaikan. Atau mungkin dia sudah menerima kemudian dia jual, itu tetap jadi kebaikan. Nah, maka Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kemarin 4 hari itu, Pak, itu harusnya menjadikan kita lebih lemah lembut kepada sesama. Yang kedua, lebih sabar.
Jadi yang kemarin Pak 1, 2, 3, 4 mulai dari takbirannya, rangkat sholatnya, menyembelihnya, bahkan di sini 11 berapa? Oh, nggak jadi 11. Itu ya di sana ya. Jadi banyak di sini itu luar biasa. Maka dari proses 1, 2, 3, 4 menyembelih itu Pak, itu luar biasa Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj ya. Di surat Al-Hajj itu kan kadzalika sakhkharaha lakum, begitulah Allah menundukkan binatang-binatang itu untuk kalian. Ada yang KTJ di sini? Enggak ada ya. Di sini sudah seperti di Jogokarian, diikat kemudian digubragen. Nah, walaupun itu teh perlu latihan lagi ngagubragen anak supaya tetap lebih halim ya Bapak Ibu. Lebih halim itu lebih lemah lembut. Karena dulu kenapa prosesnya dikaitkan dengan Ismail? Karena Ismail diantaranya Pak itu punya sifat lemah lembut itu. Makanya kita harus lemah lembut sampai Nabi Muhammad SAW menyampaikan hati-hati pisaunya, hati-hati goloknya itu harus benar-benar tajam. Kemudian pastikan tidak menyakiti. Kan punten Pak ya, tidak 1, 2 Pak kita melihat diseret gitu. Kalian seret, wih buset. Terus sampai punten Pak ada yang sampai luka-luka gitu dan dia masih hidup. Maka itu menyakiti kan. Makanya Pak betul, syariat itu jangankan memperlakukan manusia, memperlakukan hewan kurban saja Pak tidak seenaknya. Apalagi memperlakukan manusia. Makanya Pak kita akan bertemu dengan Allah, pastikan Pak banyak amal soleh kita, sedikit beban kita, banyak pembela kita, dan pastikan yang terakhir sedikit penggugat kita. Semakin kita banyak mendolimi orang Pak, semakin banyak yang menggugat kita di akhirat. Maka nggak terbayangkan Pak jika yang menggugat itu setengah dari negeri Indonesia ini. Kita saja bingung kalau nanti istri kita menggugat kita Pak. Anak-anak kita terdolimi oleh kita, dia akan menggugat dan kita tidak bisa apa-apa di pengadilan Allah itu Pak. Makanya pastikan bismillah pelajaran kemarin itu membuat kita lebih sabar lagi. Karena Allah menundukkan segalanya, kita dimudahkan. Ada tuh kemarin yang di Garut Pak, mau kurban, tiba-tiba uangnya nggak bisa dipakai karena setengah dari uangnya rusak dimakan rayap. 2.900.000. Pas dikebangkan mau ditukar nggak bisa karena sudah setengah Pak. Jadi rusaknya bukan sebagian gitu, ini setengahnya rusak. Jadi hancur sudah. Nah, jadi bagi Allah kan sangat mudah gitu Pak. Kalau Allah berkehendak, selain menundukkan binatangnya, Allah juga berkehendak sekali mengatur itu. Kemudian kita melihat ya yang kurban itu 280 juta, 180 juta, yang gede-gede di video, yang kecil-kecil di video Al-Wusto juga di video kan. Itu kenapa di video semuanya punten Pak, ini syiar Pak. Acuna eta mah jadi ria, enggak Pak. Nabi itu dulu Pak. Saking banyaknya kurban, Nabi saking banyaknya kurban, itu langsung Nabi sampaikan kepada Ali, Ali urusi unta-unta saya. Saking banyaknya Pak, Nabi menyembelih kambing. Kambing yang disembelihnya kurban bukan 1, 2 Pak. Akhirnya yang bagian unta tidak keburu oleh Nabi. Akhirnya Nabi meminta bantuan kepada Ali, wahai Ali tolong urusi ini yang unta. Yang diurusi unta oleh Ali. Ini Pak luar biasa. Proses ini sangat hebat sekali. Mudah-mudahan bertambah semakin kuat kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar itu tadi mengikuti Allah, meninggalkan taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, dan yang ketiganya adalah saat dapat musibah. Mudah-mudahan Ibu kurbannya terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban ini syiar, harus terlihat, Pak. Syukur-syukur kan nanti lebih bebas lagi tahun depan, kita pandeminya sudah berhenti, kita bisa lebih leluasa lagi seperti sebelum-sebelumnya, karena itu isyaratnya dari Nabi. Nah, sekarang solusinya dengan di video. Saya orang Banjar saja nonton videonya. Jadi di sini kurbannya live ya. Live on Facebook ya. Jadi saya nonton, wah Haji jadi nonton sampai selesai. Wah, Masya Allah ini sudah mirip-mirip profesional Jogokarian. Ini udah keren ya Bang. Insya Allah Pak kedepannya lebih hebat lagi. Ya nanti berarti Banjar yang nonton kebagian ya. Ya.
Harusnya, untung videonya. Kan harusnya ditelepon saya. Ustaz, ini ada bagiannya. Saya juga nggak akan ambil kan. Udah buat yang di sini saja. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama. Ternyata kenapa orang sabar harus bahagia? Dicintai Allah, Pak. Kalau sudah dicintai Allah, apa sih yang tidak diberikan orang yang dicintai? Surga pun diberikan, Pak. Yang kedua, kenapa orang sabar ini mesti bahagia? Karena resiko orang yang dicintai itu, Pak, pasti dibarengi, dibersamai. Jadi kalau ibu mencintai bapak, pasti kemanapun membersamai. Apapun keadaan bapak ibu bersamai, karena ibu mencintai bapak. Walaupun tidak bisa 24 seperti Allah membersamai, Pak. Surat itu tadi yang saya baca dalam surat ayat kursi 255, Pak. Kita mengatakan cinta kepada istri, mengatakan cinta kepada anak, Pak, kita nggak bisa 24 jam, Pak, membersamainya. Nggak bisa. Sekedar itu pun doa kita nggak bisa 24 jam, Pak. Kita berhenti. Saat tidur kita nggak bisa membersamai. Saat kita tidur kita tidak bisa mendoakan anak kita. Tapi Allah, la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk, Pak. Tidak tidur. Maka wajib kita bergantung kepada Allah. Yang tidak tidur tidak ngantuk. Lah kita bergantung kepada manusia, Pak, manusia tidur. Kita bergantung kepada manusia, manusia ngantuk. Pasti akan kecewa begitu. Makanya kata Allah, resiko orang yang dicintai adalah dibersamai, Pak. Surat tadi Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Pak, yang menarik adalah saat sholat selalu digandengkan dengan sabar. Maka Siti Hajar, Bapak Ibu, saat ditinggalkan oleh suaminya bersama anaknya di tengah padang pasir bebatuan yang kering kerontang tanpa ada tumbuhan, jangankan tumbuhan, air pun tidak ada. Doa Nabi Ibrahim, Pak, sebelum disimpan Siti Hajar dengan Ismail di situ, Pak. Itu di Ibrahim, di surat Ibrahim ayat 35, 36, 37. Jadi saat disimpan Siti Hajar, sebelum disimpan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza bada amina wa junubni wa bani an na'budal asnam. Yang pertama doanya itu, Pak, tidak minta rezeki dulu, Pak. Kenapa tidak minta rezeki? Karena rezeki sudah dijamin. Tadi saya sampaikan am hasibtum an tadkhulul jannah, itu ciri tidak dijamin, Pak, bab surga. Yang dijamin apa? Surat ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini, apalagi kita manusia, Ibu, kecuali dijamin rizkinya. Makanya Nabi Ibrahim, Pak, saat akan menyimpan anaknya, maka dicek oleh Bapak. Posisi minta rizki itu posisi paling bawah. Yang pertama yang diminta oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini Mekah negeri yang aman. Itu. Karena kalau tidak aman, habis sudah istri dan anaknya. Yang kedua, Pak, wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku, wabaninya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, menyembah berhala. Pak, ini yang paling penting, tauhid. Kita pernah bahas di tempat ini yang sama, surat Luqman, Pak. Luqman mengajarkan kepada anaknya, mendidik anaknya pertama itu bab tauhid, bab akidah. Baru yang keduanya bab muraqabah, merasa diawasi Allah, dan yang ketiganya baru bab ibadah, sholat, dan yang lain-lainnya. Nah, makanya, Pak, ini yang pertama ini yang menjadi dasar bahwa Nabi Ibrahim meminta, ya Allah, amankan, kemudian jauhkan kami dari menyembah berhala. Pak, setelah itu masuk ke liuki musa, ya Allah, biarkan turunan saya menjadi orang-orang yang sholat, Pak. Mereka melaksanakan sholat di tengah padang tandus ini. Mereka melaksanakan sholat. Baru pas setelah itu berikanlah buah-buahan, rizki buah-buahan. Jadi rizki nomor sekian, Pak. Nah, ini menunjukkan bahwa rizki itu sudah ditanggung, Pak, oleh Allah. Yang harus kita maksimalkan adalah ibadah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa kita tempuh kecuali dengan sabar. Dan Bapak Ibu, kalimat Allah berkaitan dengan Allah membersamai, sabar dan salat digandengkan, karena salat itu dengan sabar langsung menjadi isyarat kita meminta tolong.
Makanya tadi Pak kata Ibnu Hajar nomor 4, sabar itu adalah menunggu pertolongan hanya dari Allah. Makanya Siti Hajar yakin benar Pak, innallaha la yudayyi'uni, Kang, jika saya ditinggalkan ini karena Allah, Allah tidak akan membiarkan saya, menyia-nyiakan saya. Benar Pak. Siti Hajar menjadi pembuka kehidupan di kota Mekah. Dia yang pertama menjadikan kehidupan di situ dengan munculnya air Zam-Zam. Kemudian dengan adanya kehidupan di situ, dia menjadi pengembala kambing Pak. Ismail membantunya. Kemudian berdagang di situ, Ismail yang membantunya. Nah ini bagian Pak yang dijaminkan oleh Allah. Kalau sabar Pak, taat kepada Allah. Kalau sabar Bu, taat kepada Allah, termasuk taat kepada Rasul Allah Nabi Ibrahim, termasuk taat kepada suaminya yaitu Nabi Ibrahim. Maka saat taat begitu Pak, Allah membersamai orang sabar. Dan saking sabarnya Siti Hajar, anaknya pun sabar. Lebih dari itu Bapak Ibu, semua ibadahnya keluarga Nabi Ibrahim, bukan hanya Nabi Ibrahim saja Pak, semuanya menjadi ibadah amal jariah. Contoh, menyembelih itu Nabi Ibrahim Ismail. Sa'i itu miliknya Siti Hajar. Jadi ibadahnya jadi amal jariah Pak sampai sekarang. Sampai nanti kita meninggal dunia, selama kita melaksanakan umroh haji, selama manusia melaksanakan umroh haji Pak, selama itu juga tidak akan pernah meninggalkan sa'i. Itulah amal jariahnya Siti Hajar. Air Zam-Zam Pak, sampai nanti kiamat orang akan minum itu dengan syariat bismillahnya. Hal-hal lainnya Pak terkait dengan itu jadi amal jariah. Inilah efek samping sabar Pak. Amal kita pun jadi amal jariah. Yang terakhir, kenapa orang sabar ini harus bahagia? Selain karena dicintai Allah, selain karena akan dibersamai Allah dimanapun kapanpun Bapak Ibu, ini yang paling penting, bahwa orang sabar itu pahalanya tanpa takaran, tanpa batasan, tanpa perhitungan. Bapak Ibu ke masjid berjamaah sholat 25, 27. Ibu baca Quran 1 huruf 10. Bisa lebih dari itu. Bapak Ibu infak sedekah 700 kali lipat. Berangkat ke masjid dihapus dosa. Ya segitu, dihapus dosa. Tapi orang sabar Pak, pahalanya surat Az-Zumar ayat ke-10. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 Allah sampaikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Pak, tidak ada kecuali hanya orang sabar saja yang saat mereka wafat pahalanya tidak berhenti tanpa hisab. Allah sampaikan Pak ayatnya pun saya bacakan, ya ibadilladzina amanu taqurrabakum. Wahai hambaku, katakanlah Muhammad, wahai hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lilladzina ahsan fi hadhihi dunya hasanah. Siapapun yang berbuat baik di dunia ini dapat kebaikan. Siapapun yang berbuat baik Pak di dunia ini dapat kebaikan. Allah sedang menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, jangankan yang beriman Pak, jika berbuat baik Allah akan balas baik. Apalagi jika yang berbuat baiknya adalah orang beriman, akan Allah balas baik. Ini kesempatan Pak, alhamdulillah ya, walaupun banyak punten nauzubillah kita tidak juga menuduh mereka pencitraan. Ini di beberapa kasus PPKM ini Pak, banyak orang-orang muncul naik motor bagi-bagi uang gitu ya. Tinggal nanti di bagian sindang kasih mungkin. Siapa yang keluarnya nggak tahu lah ya siapa yang nanti sok ya Pak keluar gitu, kemudian bagi-bagi, atau ada yang jualan seperti di sini tuh. Pagi ini kan yang jualan udah traktir. Itu di Bandung itu sudah biasa Pak, ada yang jualan Pak, ini belum ada yang beli, belum, udah Bapak pulang saja, ini saya beli semuanya. Ini sedang muncul Pak. Mudah-mudahan amal mereka diterima. Sampai yang dibaginya itu bukan hanya masyarakat, bukan hanya Gojek, bukan hanya masyarakat, tapi punten Pak, yang bertugas menjaga PPKM-nya, yang bertugas menjaga perbatasannya pun itu tetap diberi oleh mereka. Ini saya kira hal yang baik di posisi saat ini untuk menyadari benar bahwa siapapun yang berbuat baik pasti dibalas baik. Surat Ar-Rahman Bapak Ibu sudah hafal. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan hanyalah kebaikan? Berbuat baik dibalas baik Pak, insyaallah. Memang keren-keren Pak. Di sini ada YouTuber.
Dia nggak jadi YouTuber Pak. Jadi YouTuber itu keren-keren. Misalnya Pak ya, saudara kita Bang Onim yang di Palestina, Bang Onim, dia orang sini tapi lama bertugas di sana di Palestina, di Gaza, terus menikah dengan orang Gaza. Dan sampai sekarang pun dia termasuk yang selalu menyalurkan bantuan yang kita bawa ke sana, dia yang salurkan. Nah, termasuk Pak, gajinya beliau itu karena jadi YouTuber, mainnya di sana, main. Ibadahnya di sana, videonya di sana, setiap kegiatan di Palestina, di Gaza di video. Itu 1 bulan yang paling kecil gajinya 7 juta. 1 bulan. Paling besarnya 120 juta. Oh, gaya apa ya? Asa hayang gawe udah jadi YouTuber. Pak punten Pak, lebih dari itu. Bapak Ibu mungkin tahu si bule yang di Jawa itu, ngobrolnya Jawa gitu ya. Itu gajinya Pak lebih dari yang tadi. Itu bisa sampai 670 juta Pak per bulan dari YouTube. Wah, gaya ya. Tapi mending istirahat deh. Udah pindah YouTube, rekam gitu Pak. Sosial eksperimen memang yang di kita itu Pak, yang paling banyak disukai itu sosial eksperimen ya. Jadi hal-hal yang punten memang di kita mah banyaknya kesukaannya ke sana. Kalau ya murotal kalah telak Pak, nggak banyak yang nonton itu. Terus kajian itu nggak banyak, apalagi kalau nggak seru udah gitu. Nah ini bagian yang kemudian juga apapun Pak, ladang kebaikan kita bisa berbuat baik. Nggak usah jadi YouTuber dulu yang sukses Bapak baru membagikan. Saya kira ada kesempatan Pak, saudara-saudara kita, tetangga kita di sini banyak juga yang isoman di daerah kita, yang keluarga kita yang isoman juga tidak bisa kemana-mana. Mudah-mudahan bisa kita berikan kebaikannya Pak. Sekarang mah gampang ya, tinggal transfer. Mudah-mudahan kebaikannya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih itu Pak, lihat kenapa Bapak Ibu harus berbuat baik. Apa kata Allah Pak? Wa ardullahi wasi'ah. Ini kata Allah Pak, saat Allah menyebutkan di dunia ini siapapun yang berbuat baik Allah akan balas baik. Wa ardullahi wasi'ah. Jangan khawatir, bumi Allah itu luas. Itu menunjukkan gini Pak, jangan takut miskin, jangan takut nggak punya pekerjaan, jangan takut memberikan ke orang, karena Allah lebih luas kekayaannya, Allah lebih luas dunianya, Allah akan memberikan lebih banyak lagi. Nah itu berkaitan dengan keimanan husnudon kita kepada Allah. Makanya kata Allah, hambaku ingdallahi abdi bi, sesungguhnya hambaku itu tergantung prasangkanya. Nah kalau dia berprasangka baik kepada Allah, Allah berikan semua kebaikannya. Oleh karenanya Bapak Ibu, bismillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk berbuat baik kepada yang lainnya. Allah buminya sangat luas, kita jangan khawatir sampai ditutup oleh Allah. Orang yang terus berbuat baik dalam ketaatan kepada Allah, bersabar, berbagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada siapapun Pak yang pahalanya tanpa batas kecuali orang-orang yang sabar. Inilah Pak Haji, kenapa orang sabar harus bahagia? Karena diantara alasannya dia mendapatkan pahala yang tanpa batas. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir Pak, yang paling ujung di bagian bawah Ibnu Katsir menafsirkan Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa pahala yang tanpa batas itu surga. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang mendapatkannya. Bapak Ibu, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan, dan juga doakan negeri kita Pak, mudah-mudahan menjadi negeri yang aman, segera dihindarkan dari fitnah-fitnah yang lebih besar lagi, dan kitanya tentunya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira kepada Al Ustadz Amaswara. Mudah-mudahan apa yang tadi kita simak bisa kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga tadi yang disampaikan yang terakhir itu sangat menarik. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang mendapatkan, dengan kesabaran kita mendapatkan pahala yang tidak terbatas ya, bighairi hisab tadi. Dari awal sampai dengan akhir, kita mari sama-sama tutup kumpulan ini dengan membacakan doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.